Selamat siang semuanya. Halo, apa kabar? Ini dari Stikers WDH. Betul? Ya, dengan nama siapa ini? Aidan. Aidan. Ini siapa namanya? Iman. Noah. Oh iya, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ogi. Saya apoteker di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau bimbingan. Kali ini materinya adalah tentang lasa. Oke, sebelumnya kita bahas teorinya dulu. Saya perlu tahu sejauh mana pemahaman tentang lasa. Oke, Aidan tahu lasa itu apa? Tahu? Enggak? Enggak apa-apa. Noah tahu lasa? Tidak ya? Baik, lasa itu kepanjangannya adalah look alike, sound alike. Oke? Look alike, sound alike. Atau bahasa Indonesianya obat yang serupa, sama, ataupun baik itu kemasannya sama maupun suaranya yang terbaca sama. Jadi bisa dari fisiknya, ini kita lihat obat-obat ini ada banyak. Yang fisiknya kotaknya terlihat mirip, itu tergolong lasa. Ataupun yang nama obatnya mirip, Kombi, Sukralfat, Feroka, ini kebetulan nama-namanya beda ya. Jadi ini secara nama dia tidak mirip, tapi kemasannya mirip. Nah, ini jadi tergolong obat lasa. Nah, sekarang Noah tahu bagaimana kita mengelola obat lasa? Enggak, baik. Ya, betul. Aidan tahu bagaimana cara mengelola obat lasa ini? Enggak tahu, enggak apa-apa. Saya akan ajarkan ya. Jadi yang pertama, pengelolaannya itu adalah dengan metode Tolman. Pernah dengar metode Tolman? Baik, yang pertama metode Tolman. Oke, metode Tolman itu adalah bagaimana kita membedakan obat-obat lasa ini melalui penamaannya. Jadi kalau namanya itu mirip, bagian yang miripnya itu huruf tulisannya itu huruf kecil. Tetapi yang menjadi pembeda itu hurufnya kapital. Jadi contoh misalnya metronidazol, kemudian satu lagi cotrimoxazol gitu ya. Bagian zolnya itu kecil hurufnya, tapi metro dan cotrinya huruf kapital. Nah, itu untuk membedakan supaya ketika obat itu dilihat, huruf yang besarnya yang duluan dilihat. Nah, itu metode Tolman ya. Kemudian yang kedua, logo lasa. Noah tahu logo lasa seperti apa? Enggak? Aida tahu logo lasa? Enggak. Logo lasa itu seperti ini. Jadi logo lasa itu bentuknya ada yang bulat, persegi, berbeda-beda, tergantung dari fasilitas kesehatannya. Warnanya juga ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Tapi logo lasa ini umumnya itu warna yang kontras, sehingga mudah terlihat. Umumnya bisa menggunakan kombinasi dengan warna merah ataupun warna kuning. Sehingga logo lasa ini jika kita lihat dari jauh, akan terlihat dengan jelas. Logo lasa sendiri itu akan ditempelkan pada kemasan terluar dari obatnya. Jadi ketika obat itu diambil, terlihat nama obat dan logo lasa tersebut. Nah, itu akan menimbulkan kehati-hatian untuk kita, sehingga ketika menyiapkan obat akan lebih fokus dan memastikan bahwa obatnya sudah benar. Oke, yang ketiga adalah metode tata letak. Nah, bagaimana tata letak, Noah? Noah tahu tata letak lasa? Enggak, ini contohnya ya. Kalau Aidan tahu tata letak lasa? Ya, coba kita taruh. Jadi lasa itu dia tidak boleh ditaruh bersebelahan. Jadi obat-obat yang warnanya sama itu diberikan jarak 1 atau 2 dengan obat yang berwarna berbeda. Gitu ya. Oke, sudah paham? Sekarang kita lakukan praktek atau simulasi. Nah, saya akan lakukan observasi. Silakan coba susun. Ini ada obat lasa, coba susun berdiri seperti ini. Bagaimana cara menyusunnya? Oke, Sukralfat. Dia bersama dengan temannya, Sukralfat. Kemudian di sebelahnya apa? OBH Kombi, agak jauh. Oke, Feroka. Feroka di mana? Ini jangan dijatuhkan, dia posisinya berdiri. Oke. Nah, Feroka mirip dengan Sukralfat. Kita tidak boleh letakkan bersebelahan. Kasih dia warna yang lain dulu. Jangan sama warnanya. Warna apa? Biru boleh di sebelahnya? Ya, betul sekali. Nah, ini juga ada temannya di belakangnya. Oke, masih bisa lagi? Ya, OBH Kombi. Boleh diletakkan di sebelah ini juga boleh. Jadi dengan jarak 1 obat dengan warna berbeda itu boleh, minimal 1. Nah, oke, beginilah cara penyimpanan obat lasa. Nah, kita sudah lakukan observasi. Sekarang kita evaluasi, oke?
post conference. Sekarang udah tahu gak ini namanya apa tadi, Aida? Lasa. Apa namanya? Lasa. Noah sudah tahu ini namanya apa? Lasa. Oke, sudah tahu ya. Tadi ada metode Tolman. Oke, kemudian logo Lasa. Kemudian ini meletakkannya, penyimpanannya. Oke. Ada yang mau ditanya? Sudah? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi video dari saya tentang bimbingan klinis dengan materi pengelolaan obat Lasa. Ada 3 metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah metode pre-conference, yaitu kita mengkaji sejauh mana pemahaman dari peserta didik mengenai materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah observasi, kita melihat langsung sejauh mana mereka melakukan implementasi atas ilmu yang sudah diajarkan. Dan yang ketiga adalah metode post-conference, yaitu kita mengevaluasi bagaimana pemahaman mereka dan sejauh mana mereka sudah mengerti dengan materi yang kita berikan. Nah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dari saya selaku apoteker Ogi Andika Putra, apoteker dari Rumah Sakit Buah Hati Ciputat, semoga bermanfaat.